Di tanah Betawi yang kaya akan cerita dan legenda, hiduplah seorang pendekar yang namanya menggema di setiap sudut kampung, Jampang, yang dijuluki perampok budiman dari Betawi. Dengan kepiawaiannya dalam ilmu silat, ia bagaikan angin yang lincah menyusup di malam kelam, merampas harta para tuan tanah dan orang kaya yang tamak, lalu membagikan hasil rampokannya kepada rakyat jelata yang tertindas. Bagi para bangsawan dan hartawan, Jampang adalah bayang-bayang menakutkan yang menghantui mimpi mereka. Namun, di hati rakyat kecil, ia adalah pahlawan yang membawa secercah harapan di tengah kegelapan. Jampang bukan sekadar pendekar biasa. Ia adalah sosok yang gagah, tampan, dan penuh pesona, dengan darah Banten mengalir dari ayahnya, dan jiwa tangguh Jampang, Sukabumi, dari ibunya. Bersama istri tercinta, ia hidup bahagia di Grogol, kini bagian dari Jakarta Barat, di sebuah rumah sederhana yang penuh kehangatan. Kebahagiaan mereka lengkap dengan kehadiran seorang putra, yang mereka panggil Jampang Muda. Seorang bocah cerdas dengan semangat petualang seperti ayahnya. Namun, takdir berkata lain. Ketika Jampang Muda mulai beranjak remaja, sang ibu tersapu oleh penyakit yang merenggut nyawanya, meninggalkan Jampang dalam kesunyian dan duka yang mendalam. Sejak itu, Jampang membesarkan putranya seorang diri. Dengan hati yang penuh harap, ia menitipkan Jampang Muda ke sebuah pesantren, berdoa agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kesepian mulai menggerogoti hati Jampang. Di tengah malam yang hening, ia termenung, memikirkan nasib rakyat Betawi yang menderita di bawah cengkeraman tuan tanah dan para saudagar kikir. Mengapa harta mereka menumpuk sementara rakyat kelaparan? Gumamnya. Dari situlah, api perlawanan di dadanya berkobar. Lebih baik aku rampok harta mereka, dan kuberikan kepada yang membutuhkan. Tekadnya, maka, mulailah petualangan Jampang sebagai perampok budiman. Dengan kelincahan silatnya, ia menyelinap ke rumah-rumah megah para tuan tanah di Grogol, mengambil harta mereka, dan membagikannya kepada rakyat jelata. Tindakannya membuat para hartawan murka, tetapi rakyat kecil bersorak gembira. Nama Jampang menjadi legenda, dibicarakan di pasar, di warung kopi, bahkan di pesantren tempat Jampang Muda menimba ilmu. Namun, ketenaran ayahnya justru menjadi beban bagi sang anak. Suatu hari, Jampang Muda pulang ke rumah dengan wajah murung, membawa semua pakaiannya dari pesantren. Ayah nggak mau ngaji lagi, katanya dengan nada penuh kekecewaan. Jampang mengerutkan kening, terkejut. Loh, kenapa, Tong? Pakaianmu kok dibawa semua? Ayah malu, jawab Jampang Muda, suaranya bergetar. Di pesantren, semua orang bicara soal Beb, katanya Beb perampok. Padahal, Babe kan keturunan Banten, orang-orang Banten terkenal alim. Tapi Beb malah merampok. Ayah nggak tahan. Jampang menatap anaknya dengan mata penuh pengertian, meski hatinya tersayat. Tong, kamu nggak perlu nasihati Bebe begitu. Bilang aja, apa maumu? Jampang Muda menggeleng, wajahnya memerah. Pokoknya, ayah nggak mau ngaji lagi. Jampang menghela napas, sedikit kesal namun tetap sabar. Payah, kamu. Tong, tadi nasihat macam kiai, sekarang malah ogah ngaji. Mau jadi apa kamu? Perampok kayak Bebe? Sang anak menggeleng lagi, kali ini dengan ekspresi kecewa yang lebih dalam. Bukan, Beb aja yang nikah lagi, biar nggak kesepian. Mendengar itu, Jampang tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di ruangan kecil mereka. Oh, kamu mau ibu baru ya? Baiklah, Babek cariin ibu baru buat kamu. Anaknya hanya terdiam, sementara pikiran Jampang melayang pada seorang janda bernama Mayang Sari, sahabat lamanya dari Banten. Mayang Sari adalah mantan istri Sarba, teman masa kecil Jampang, yang kini hidup sendiri dengan putranya, Abdi. Janda itu dikenal cantik, anggun, namun teguh pendirian. Tanpa buang waktu, Jampang menyambangi rumah Mayang Sari. Kedatangannya disambut oleh Ciput, pembantu Mayang Sari, yang langsung gemetar melihat sosok pendekar yang terkenal sebagai perampok itu. Jangan-jangan dia mau merampok, pikir Ciput, wajahnya pucat. Maaf, Tuan Jampang, ada apa kemari? Tanya Ciput dengan suara bergetar. Ayah mau ketemu tuanmu, jawab Jampang santai. Mayang Sari ada? Ciput buru-buru memanggil Mayang Sari, yang kemudian keluar dengan anggun namun waspada. Dalam perbincangan hangat, Mayang Sari menceritakan kisah pilunya. Dulu,
Bang Sarba bernazar menyumbang sepasang kerbau ke makam di Gunung Kepuh Batu jika kami dikaruniai anak. Setelah Abdih lahir, ia lupa nazarnya. Orang bilang, itulah yang membuatnya meninggal. Sekarang, Abdi sekolah di Bandung, dan aku kesulitan biayai dia. Untung ada sedikit warisan dari Bang Sarba. Jampang mengangguk penuh simpati. Jangan khawatir, Mayang, biar Aye yang urus Abdi. Mayang Sari mengerutkan kening. Maksudmu apa? Dengan senyum lebar, Jampang berkata, Mayang, kamu janda, Aye duda. Lebih baik kita nikah aja, biar hidup kita lengkap lagi. Mendengar itu, Mayang Sari tersulut amarah. Jampang, kalau mau nikah, cari orang lain. Aye lebih baik menjanda daripada nikah sama perampok. Cetusnya, Jampang tersipu malu, namun tekadnya tak goyah. Ia pergi dengan hati penuh rencana. Di rumah Sarpin, keponakannya yang setia menemaninya merampok, Jampang mengungkapkan niatnya. Pin, Aye butuh dukun. Mayang Sari harus lulus sama Aye. Sarpin tersenyum licik. Aku tahu dukun ampuh, Mang, namanya Pak Dul, di Kampung Gabus. Hari itu juga, mereka menuju Kampung Gabus. Di hadapan Pak Dul, Jampang memohon, Pak, tolong beri Aye guna-guna biar Mayang Sari jatuh cinta sama Aye. Dengan imbalan yang cukup, Pak Dul memberikan ilmu itu. Tak lama, Mayang Sari mulai bertingkah aneh. Ia tertawa tanpa sebab, memanggil-manggil nama Jampang, seolah terhipnotis. Abdih, yang baru pulang dari Bandung, terkejut melihat ibunya. Put, kenapa ibu begini? Tanyanya pada Ciput. Mungkin gara-gara si Jampang. Dia datang melamar, tapi ditolak, jawab Ciput. Abdih mendidih. Pasti dia pakai guna-guna. Tanpa ragu, ia mencari Pak Dul, dukun yang sama, dan meminta bantuan. Dengan mudah, Pak Dul mencabut guna-guna itu, dan Mayang Sari sembuh seketika, melupakan Jampang. Keesokan harinya, Abdih memberanikan diri menemui Jampang untuk melarangnya mendekati ibunya. Namun, di hadapan pendekar itu, keberaniannya ciut. Mang, jangan ganggu ibu lagi, katanya pelan. Apa? Aku nggak boleh nikahi ibumu, gertak Jampang. Bisa nggak bisa, aku harus nikah sama dia. Abdih panik, lalu mengajukan syarat mustahil. Bukan nggak boleh, Mang, tapi ada syaratnya. Mang Jampang harus kasih sepasang kerbau sebagai mas kawin. Jampang tersenyum menantang. Baik, Abdih, pulanglah, syaratmu akan kupenuhi. Abdih pulang dengan hati cemas, sementara Jampang berpikir keras. Kerbau mahal, dan ia tak punya uang. Tiba-tiba, ia teringat Haji Saud, saudagar kaya di Tambun. Sepasang kerbau nggak ada artinya buat dia, pikir Jampang. Malam itu, bersama Sarpin, Jampang menyelinap ke rumah Haji Saud, golok di tangan. Dengan mudah, mereka mencuri sepasang kerbau. Namun, saat hendak kabur, puluhan polisi mengepung mereka dengan senapan laras panjang. Jampang dan Sarpin tak berkutik. Mereka dilempar ke penjara. Dan Jampang, sang gembong perampok, dijatuhi hukuman mati. Kabar ini disambut sorak gembira oleh para tuan tanah dan hartawan. Namun, di hati rakyat jelata, duka menyelimuti. Bagi mereka, Jampang bukan sekadar perampok, ia adalah pahlawan yang berjuang untuk keadilan. Meski dengan cara yang keliru, namanya tetap hidup, bergema dalam cerita-cerita rakyat Betawi, sebagai simbol keberanian dan pengorbanan.